Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dengar dialog Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama, dan kami hadirkan salah satu tema untuk kali ini, rumah dalam usaha produk khasiat tradisional Kudus inovatif. Bersama dengan Coach Margeti Herwin. Coach, apa kabar Coach Getty? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman. Ya, di kesempatan hari ini kita akan hadirkan apa, Coach, untuk para pendengar kita? Ya, jadi hari ini sangat luar biasa. Di sini saya mengundang seorang pengusaha UKM asal Kudus yang mempopulerkan gitu ya, rumah dalam. Nah, merek ini rumah dalam nih. Rumah dalam. Ya, produknya adalah produk khasiat, produk tradisional gitu ya, yang sangat inovatif, Bang Lukman. Dan ini kita nanti akan dengar dari Bu Nurheni, ya, ini dari Kudus. Kalau minggu lalu kita undang dari Bandung dengan produk tradisional susu, tapi ini kita undang sekarang dari Kudus, binaan saya juga. Ya, di program Level Up, dan ini dari daun salam. Jadi ada keripik, ada kue cookies, ya, macam-macam. Nah, ini Bu Nurheninya sudah bergabung bersama kita nih. Sudah bergabung ya, Lukman. Ya, halo Bu Nurheni, selamat malam. Ya, suaranya belum terdengar. Bu Nurheni suaranya belum kedengeran, dicek speakernya, audio. Cek audionya. Ya. Audio settingnya kali, Bu. Jadi Bang Lukman, ini saya penasaran, Coach, tadi dikasih spill sedikit ya, tadi apa? Dari daun salam ya? Iya, dari daun salam. Jadi rumah dalam ini adalah produk tradisional, produk yang berkhasiat. Daun salam dibikin keripik, daun salam dibikin kue cookies gitu ya. Dan ini sangat populer di Kudus sebagai oleh-oleh gitu ya. Dan ini menjadi ciri khas yang membuat produk Bu Nurheni ini dicari nih kalau orang ke Kudus nih. Iya. Bang. Ya, Bu Nurheni sudah tersambung. Bu Nurheni, ya udah sedengar tuh suaranya saya. Oke, ya, makasih. Ya, dekat ke kamera Bu, silakan Bu. Ya. Silakan disampaikan Bu Nurheni, apa rumah dalam usaha produk khasiat tradisional Kudus inovatif ini? Produknya apa saja? Iya. Salam kenal, saya Nurheni Indriani, owner dari Rumah Dalam Kudus. Dalam hal ini, Rumah Dalam adalah suatu usaha yang bergerak di bidang, sebetulnya tidak hanya olahan pangan, tetapi kami ada fashion juga untuk saat ini. Dan untuk kali ini, lebih kita membahas terkait dengan olahan dari produk-produk dari Rumah Dalam, yaitu keripik daun salam. Jadi gini, Rumah Dalam itu mulai berdiri tahun 2017 dengan berbagai produk-produknya. Salah satu yang menjadi unggulan kami adalah keripik daun salam. Di mana kenapa kami mengangkat daun salam? Karena daun salam sendiri itu di masyarakat Indonesia sudah sangat familiar banget. Dan khasiatnya banyak untuk kesehatan. Tetapi selama ini pemanfaatannya hanya sekedar sebagai bumbu masakan. Iya. Padahal untuk bahan baku daun salam sendiri itu melimpah di Indonesia. Dan untuk bumbu masakan pun itu tidak dimakan. Jadi hanya sebagai aroma. Nah, untuk itu dari kami melihat, Rumah Dalam melihat potensi daun salam ini sayang banget kalau dilewatkan. Jadi kita mengangkat nilai ekonomis dari daun salam sendiri. Dan kita produksi, jadi salah satunya yaitu keripik daun salam. Di mana produk itu bisa dimakan semuanya. Dan konsep dari Rumah Dalam sendiri adalah zero waste. Jadi untuk daun-daun yang tidak termanfaatkan itu, kami juga olah menjadi wedang celup godong salam. Serta kami juga ada produk cookies daun salam. Gitu. Semua serba daun salam gitu ya, Bu Nur ya?
Sebetulnya tidak hanya daun salam, Mm-mm. tetapi lebih saat ini kami mengangkat untuk daun salamnya. Kami Mm-mm. ada lagi juga produk yaitu keripik daun beluntas. Mm. Nah, kalau keripik daun salam ini, saya ini sama penasarannya coach ini sama kemarin ya, Iya. apa kerupuk susu gitu ya. Nah, ini Bu Eni kalau daun salam ini jadi memang daun salamnya yang langsung dikeripik atau hanya salah satu bahan baku? Ya, jadi kondimen utamanya, ingredientnya itu memang betul-betul daun salam utuh. Oh. Dan ada tambahan bumbu-bumbu rempah serta Hmm. tepung. Hmm. Karena kan namanya keripik itu harus memang kami ada tepung, walaupun prosesnya dengan cara digoreng, Ya. tetapi ada treatment lain sehingga kandungan minyak yang terkandung di dalamnya itu sangat minim. Hmm. Gitu. Ya. Coach, Ya, kapan ketemu Bu Nurheni ini? ya, jadi Bu Nurheni ini adalah salah satu binaan saya di area Jawa Tengah tahun 2023 juga nih, Oh, Bang 23. Lukman. Kalau Hmm. kemarin ya Wayang Windu itu Mm-mm. dari Jawa Baratnya. Ya. Nah, Bu Nurheni ini adalah salah satu binaan dari Jawa Tengah gitu ya, chapter Jawa Tengah yang pada saat itu dia membawa produk usahanya rumah dalam yaitu tadi Hmm. keripik daun salam. Hmm. Jadi keripik ini adalah keripik yang berkhasiat. Ya. Kadang-kadang nih anak-anak gitu ya khususnya ya kalau Mm-mm. disuruh makan sayur tuh atau disuruh makan yang Susah berbau ya. daun warnanya hijau tuh susah gitu Iya, ya. iya, iya. Dan menariknya Bu Nurheni ini berhasil untuk membuat sesuatu yang eh, yang tadinya tidak disukai anak-anak menjadi keripik, jadi garing, rasanya enak gitu ya, Mm-mm. dan berkhasiat. Mm-mm. Karena ini yang paling menariknya karena bahan bakunya banyak di daerah tersebut dan juga Bu Nurheni ini banyak membantu masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun usaha kedaerahan sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, Mm. Bang Lukman. Ya. Coach Getty, Bu Nurheni kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung. Ini banyak yang penasaran jujur aja ya, apalagi dengan apa tadi keripik daun salamnya. Karena kita juga penasaran rasanya seperti apa gitu ya. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silahkan di 021 352 3172, 021 384 4545 atau 021 386 6712. Sudah tersambung ada Ibu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat malam. Lukman, selamat malam juga. Sehat ya Bang Lukman ya. Sehat. Terus sama Coach Getty. Getty, apa kabarnya Coach? Ketemu lagi di hari Selasa ini ya. Baik Bu Ria, Dan silakan Bu. ya. Ya. Sehat banget, apalagi narasumbernya wanita lagi nih, Bu Nur. Selamat malam Bu Nur, luar Ya. biasa Bu Nur ya. Silakan. Salam Ya, kenal. selamat malam Bu Nur. Ibu. Saya Ria di Tebet ya, Jakarta. Saya memang tahunya itu kan daun salam itu bisa buat sayuran, bayam itu dicampur daun salam, buat orang tua juga buat merendam-rendam kaki. Aduh, saya juga udah pernah coba tuh, keripiknya enak juga tuh dibuat keripik itu ya, daun salam itu. Tapi jarang-jarang di sini sih nggak ada gitu Bu. Oh, Gitu. oke. Pengen iya gitu loh di ininya. Harus nyampe Tebet ya berarti ya, Jakarta Selatan gitu ya. loh Bu. Apalagi tadi ada keripik apa tadi, daun apa tadi, talas ya. Keripik daun salam. Dan talas ada juga ya. Keripik daun beluntas Ibu. Beluntas. Beluntas, maaf. Nah. Hmm. Terus Bu Nur, tolong dong kalau Bu Ya. Nur punya usaha, kita pengen tahu dong, pengen tinjau gitu loh, seperti apa gitu loh. Ini pengen UKM ini biar tambah maju Ya. gitu kan. Kita mau balik juga sih biar tambah wawasan juga dong Bang. Ya. Bang Lukman ketawa aja. Udah gitu. Bang Ya. Lukman malam ini ganteng nih, kesayangan sama Pak Coach nih. Kesayangan di Wakija. Baik. Oke Bu Nur, Terima terima kasih banyak kasih. waktunya. Selamat Ya. malam. Selamat malam. Ya, Bu Nur itu sebenarnya apa sih Bu ide awal untuk menjadikan daun salam itu sebuah panganan, sementara yang diketahui tadi Bu Ria juga banyak mungkin ibu-ibu di luar sana yang namanya daun salam itu hanya bumbu pelengkap saja tadi. Ya, tadi memang berawal dari kegelisahan hati, melihat potensi-potensi yang ada, tetapi belum maksimal termanfaatkan. Karena latar belakang saya adalah ibu rumah tangga, saya sering berkutit dengan perdapuran dan perbumbuan, Ya. terutama daun salam itu ya. Ternyata dari beberapa literasi, jadi mengacu kepada jurnal-jurnal ilmiah, Wow. kandungan daun salam itu sangat banyak manfaatnya. Mm-mm.
potensi seperti itu, kenapa tidak kami manfaatkan dengan baik? Ya. Jadi bagaimana daun salam itu bisa kita angkat? Ya. Yang semula hanya harganya atau nilainya kurang ada nilai ekonomisnya, apa yang bisa kita olah untuk daun salam itu sehingga bisa naik kelas, Hmm. ada nilai ekonomis, Bisa membawa nilai ekonomisnya dikonsumsi itu. gitu ya, bukan hanya Iya, dibutuhkan sebagai aroma saja gitu ya, Bu betul. Nurheni. Iya. Jadi tidak hanya sekedar aromanya Mm-mm. terus dibuang karena kalau kita masak seperti untuk sayur lodeh itu kan ada juga daun salamnya ya. Nah, itu tidak pernah termakan gitu loh. Iya. Jadi hanya sekedar aroma. Nah, Mm. di rumah dalam itu kita buat Mm. itu bisa untuk kita konsumsi Ya, baik. daunnya itu. Jadi semuanya itu. Ya. Kita ke pendengar lagi. Ini fansnya Coach Getty ini banyak sekali nih yang udah ngantri ini ya. Silakan. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam juga Bung Lukman Tara. Ya. Malam, silakan. Coach Getty, selamat malam Coach. Malam Bu Dinda. Kabar. Baik. Alhamdulillah. Silakan Bu Dinda. Selamat malam Bu Nur. Selamat malam Ibu. Iya. Iya. Iya 8. Selamat malam, maaf. Ya. Maaf, ada ini, Ya. ada Pak Ikulan lewat. Iya, selamat malam ya Bu Nur, mohon maaf terganggu. Bu Nur, setahu saya kan daun salam itu kan agak keras gitu ya Bu ya. Nah, untuk prosesnya itu bagaimana? Akhirnya bisa jadi keripik daun salam. Renyah gitu ya, bisa jadi renyah. Supaya jadi renyah, karena dia kan agak keras gitu ya, Bung Lukman dan Coach Getty ya, daun salam gitu ya. Kalau daun beluntas mungkin agak luas gitu, luas. Jadi itu yang menarik. Kreativitas Ibu Nur ini luar biasa. Aku aja nggak kepikir kok daun salam bisa jadi keripik gitu ya. Yeah. Sukses untuk Bu Nur. Oh ya, untuk ini Bu, packagingnya Bu, bagaimana packagingnya sudah bisa apa namanya ya? Bisa dilirik oleh penikmat keripik di mancanegara mudah-mudahan ya. Baik. Ya. Amin. Bu Nur dan Coach Getty. Ya. Coach Getty. Baik. Coach Getty melihat usaha dari Bu Nur ini. Apa yang harus lebih di apa ya? Strateginya Atau bagaimana ya menurut Coach Getty itu supaya lebih maju untuk Bu Nur. Ya, baik. Ya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinda. Ya. Selamat malam. Ditahan dulu ya Bu Nurheni ya, dan Coach Getty. Ada Pak Darijan di Bantul. Selamat malam Pak Darijan. Selamat malam Mas Lukman. Malam Pak, silakan. Selamat malam Coach Getty. Malam Pak Lukman. Ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Saya mau tanya sama Bu Nur. Itu yang diambil daunnya itu yang muda atau termasuk tua juga bisa dibikin keripik Bu? Ya. Terus itu kalau boleh tahu bumbunya apa itu? Pengen sekali saya. Iya. Oke, gitu aja. Itu saja. Baik, waalaikumsalam. Ya, siapa yang mau tanggapi dulu Bu Nurheni dulu ya mungkin ya. Tadi ya mengenai Bu Dinda tadi. Oke. Dari Bu Dinda ya tadi, Iya, di Bogor. bagaimana agar tidak alot ya keripik daun hasilnya salam. tuh, karena daun salamnya itu kan alot ya. Iya, Ternyata tekstur. kok jadi keripik seperti apa? Ya, keripik daun salam itu dari rumah dalam sangat renyah. Selain sehat, menyehatkan, banyak khasiatnya, renyah, juga gurih kayak gitu. Jadi memang untuk bahan bakunya sendiri, kami daun salamnya harus segar, daun salam pilihan. Sekalian ini menjawab untuk Pak Lukman tadi ya dari Pak Jambi Darijan. ya. Pak Darijan di Bantul. Oh, dari Jan. Ya. Dari Jan. Bantul. Ya, Pak Darijan di Bantul. Oh, iya. Pak Darijan dari Bantul ya. Daun salam yang seperti apa? Jadi sekalian menjawab dari Bu Dinda dan Pak Darijan. Jadi gini, kita harus memilih untuk bahan baku utama itu bahan bakunya pilihan. Tidak semua daun salam bisa kita manfaatkan. Jadi kita pilih daun salam yang muda,
paling tidak 5 helai dari pucuk. Begitu. Jadi untuk itu agar ketersediaan bahan baku kami selalu ada, kami kebetulan punya kebunnya sendiri. Jadi kita bisa petik daun salamnya itu. Dan pemetikannya itu pagi, sebelum jam 9 pagi. Kenapa? Agar daun salamnya itu belum ada fotosintesis. Jadi rasanya masih lebih enak. Atau kalaupun kita ambil untuk sore, itu setelah jam 5 sore. Setelah proses fotosintesis tidak ini di daunnya. Jadi memang ada triknya. Tidak semua daun salam itu bisa kita gunakan. Misalnya kita ambil dari pasar tradisional atau apa, tetapi kita harus pilih daun yang dipilih, yang memang betul-betul segar. Pilihan ya berarti. Ya, untuk menghasilkan keripik agarnya dan sebagainya itu daunnya pertama harus segar. Jadi tidak bisa kita ambil pagi untuk diproduksi sore. Itu. Jadi harus pagi segera diproduksi untuk itu. Ya. Begitu. Coach Getty, ini tadi pertanyaan ya, strategi gimana UMKM, kalau bicara UMKM mungkin lebih ke ini ya, membaca peluang gitu ya, atau di sekitar yang tadi Bu Nurheni kan sebenarnya di kita banyak gitu ya kalau bicara masalah daun salam, cuma tidak mengerti aja pemanfaatannya yang lebih luas. Gimana tuh Coach? Ya, jadi kalau kita mau melakukan bisnis gitu ya, produk kita itu bukan hanya menjelaskan atau menawarkan produk yang kelihatan aja, seperti misalnya keripik. Kalau Bu Nurheni ini menjual keripik, tentu orang lebih senang keripik tempe, gitu ya, keripik pisang, mainstream ya, keripik-keripik yang bagi semua orang sudah biasa. Bahkan kalau yang punya sakit gula nggak boleh makan keripik itu gitu ya. Orang yang punya sakit jantung atau apalagi gitu ya, itu akan membahayakan. Tapi peluang yang diambil oleh Bu Nurheni adalah orang itu suka keripik, ini ada bahan baku sehat yang bisa dibuat keripik gitu. Nah itu menjadi sebuah ciri khas. Jadi pada saat kita melakukan bisnis, produk kita ini punya ciri khas, kita punya nilai-nilai inti, nilai-nilai unik gitu ya, yang orang lain mungkin bisa ngikuti, tapi tidak akan pernah bisa menyaingi kita. Karena kita punya sumber daya, pengetahuan, keahlian, bahkan bahan bakunya pun kita ambil dari kebun kita. Nah inilah yang dibutuhkan oleh para UKM untuk mengembangkan usahanya yang akan tumbuh berkelanjutan gitu ya. Tidak akan pernah ada kata dia gagal karena semuanya dia kuasai. Ilmunya, keahliannya, bahan bakunya, bahkan khasiatnya pun bisa dijelaskan. Jadi kalau dicari, oh ada di luar sana orang jual keripik, ya itu kan jual keripik umum. Dia hanya bersaing dengan harga. Tapi kalau namanya khasiat dan itu bisa membuat orang itu makan dan dapat kesehatan, itu justru dicari berapapun harganya, gitu Bang Lukman. Ya, ini kan artinya tadi juga Bu Heni melakukan riset ini nggak sembarangan gitu ya, dipelajari dari jurnal-jurnal gitu ya, agar tidak beresiko gitu tadi ya. Karena kan kalau untuk coba-coba bahaya juga ya Coach. Apa saja untuk jadikan panganan gitu ya. Nah Bu Heni, kalau untuk pemasarannya saat ini dalam negeri atau sudah menjangkau luar juga? Iya, untuk beberapa produk kami memang sudah sampai ke luar, tetapi masih dalam skala terbatas. Dalam artian ada beberapa kalau event di luar itu kita dibawa dari Kadin untuk ke luar negeri ya, ke Timur Tengah kayak gitu. Terus ke Malaysia kemarin pada waktu ada event-event tertentu. Oh dibawa ini ya. Nah untuk pendengar ataupun masyarakat yang ingin mencoba ini ya, tadi ya banyak juga yang penasaran dengan keripik salamnya itu, bisa dipesan lewat mana? Ya, kebetulan untuk pemasaran keripik daun salam rumah dalam itu B2B maupun B2C ya. Jadi kami B2B-nya itu bisa melalui reseller. Ada beberapa reseller kami, walaupun masih terbatas untuk wilayah Indonesia. Jadi kami juga membuka peluang untuk yang berminat sebagai reseller. Bisa menghubungi langsung di kontaknya Rumah Dalem. Ada websitenya juga, ada sosmednya juga, bisa langsung ke WA-nya juga. Terus untuk yang B2C, kami itu lebih ke pada waktu expo, bazar dan sebagainya. Sekalian itu suatu pengenalan, event dan memperluas.
jaringan pemasaran kami. Jadi selalu kami tuh ada target untuk rumah dalam. Kami ada rencana buat KPI untuk rencana 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Jadi kayak gitu. Apa yang akan kita lakukan kalau mau menaikkan omset dan sebagainya. Untuk itu hubungannya dengan tadi pemasaran terkait di mana bagaimana keripik daun salam itu bisa diperoleh. Untuk saat ini masih terbatas di wilayah Kudus dan beberapa reseller kami di seluruh Indonesia. Itu. Untuk penggunaan marketplace ada juga, Bu Nurheni? Marketplace ada di Shopee, tetapi sampai saat ini kami belum memaksimalkan terkait marketplace ya. Jadi masih sosmednya itu yang masih jalan. Jadi lebih ke WA dan Facebook atau Instagram dan sebagainya. Nah, ini tadi ketemu Coach Getty 2023 Ya. pendampingannya itu di mana, Coach? Di Jawa Tengah atau di Jakarta, Coach? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oh, langsung di Jawa Tengah. Iya, di Solo. Ya. Gimana, Coach, pendampingannya ketika Bu Nurheni ini bergabung? Iya, jadi Bu Nurheni adalah salah satu UKM yang saya dampingi 2023 dari wilayah Jawa Tengah, dan waktu itu program yang dilakukan oleh Kominfo, ya, UKM Level Up namanya, itu ada 25 usaha UKM yang saya dampingi. Tentu kalau pendampingan kepada UKM itu saya jelasin bagaimana pola untuk membangun fondasi bisnis yang benar gitu ya. Terus bagaimana mereka punya visi, punya misi, punya produk yang luar biasa, unik gitu ya, dan bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya dari mulai mengerti bisnis modelnya, mengerti pasarnya, mengerti strategi marketing secara online maupun offline, dan juga mereka mengerti bagaimana mereka membangun brandingnya. Dan terus bertahap sampai akhirnya mereka bisa mengembangkan produknya, meningkatkan jumlah produksinya, jumlah omsetnya, dan juga mereka mengerti, menganalisa dan mengukur berapa prospek yang mereka dapat per minggu, berapa penjualan yang mereka harus kejar per minggu. Nah, itu yang tadi Bu Nurheni bilang. Bu Nurheni punya target, dia punya target bulanan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun ke depan pun mereka sudah terbiasa. Jadi yang dilatih adalah bagaimana seorang pebisnis UKM itu bisa naik kelas sehingga mereka mengerti walaupun tidak sudah didampingi oleh coach atau mentor. Jadi alhamdulillah 2 tahun ini Bu Nurheni masih tetap eksis ya Bu, masih tetap tumbuh ya Bu. Ya, alhamdulillah, dan selalu bertumbuh. Alhamdulillah. Nah, boleh cerita nggak Bu Nurheni setelah didampingi apa hal-hal yang baru yang Ibu capai sehingga Ibu bisa terus bertahan sampai saat ini, Bu? Iya, yang pasti kita lebih tahu terkait dengan bisnis ya. Bisnis itu tidak hanya menaikkan omset, tapi bagaimana kita bisa menaikkan keuntungan dan juga bagaimana bisnis kita itu bisa bermanfaat untuk sekitar. Jadi bagaimana kita bisa menambah lapangan kerja untuk lingkungan sekitar, lebih bermanfaat kayak gitu. Dan bagaimana kita menjalin kerjasama dengan sama bisnis lain. Jadi tidak hanya bertumbuh sendiri, tapi kita bertumbuh bersama. Termasuk dengan jaringan sama supplier, terus sama ini reseller kita. Jadi rumah dalam sendiri itu tidak mau kita menjadi tumbuh sendiri. Pengennya bareng-bareng dan bermanfaat untuk sekitar, kayak gitu. Iya. Amin. Coach, kalau bicara UMKM ini ya, tadi ya, untuk bisa naik kelas artinya memang dibutuhkan pendampingan ya untuk bisa langkahnya ini terarah gitu ya, Coach ya? Yes. Jadi semua UKM itu awalnya mereka menjual produk yang mereka buat sendiri, ya. Ya, yang kita dampingi adalah yang mereka memproduksi. Ada yang menjual produk orang lain, itu namanya reseller. Ya, saya fokus untuk mendampingi UKM yang memproduksi produknya sendiri. Awalnya mindset mereka hanya sebagai pedagang, membuat, menjual, dapat uang. Udah, itu aja. Asal duitnya dia dapat, udah cukup, Coach. Udah cukup. Tapi untuk menjadi besar itu soal yang berbeda. Itu hal yang berbeda untuk jadi besar. Mereka harus mengerti bagaimana mereka memiliki fondasi yang kuat, mengerti bagaimana mengelola keuangan, membuat laporan, menganalisanya, dan bagaimana mengatur cash flow-nya. Dan juga bagaimana membuat produk
sehingga produk ini bisa laku terjual, tidak terlalu banyak di stok. Jadi ini hal yang mereka dapatkan dengan pendampingan, karena bukan cuma dengan training. Karena kalau training mereka dapat ilmunya. Kalau yang namanya pendampingan dengan coaching, kita ukur bagaimana progresnya, terus kita ajarkan bagaimana mereka bisa mengantisipasi kendala atau masalah yang ada dengan metodologi tools dari bisnis yang saya sampaikan dengan metodologi coaching tadi, Bang Lukman. Oh gitu ya. Artinya memang biar terarah tadi ya, kalau bicara tadi manajemen dari Bu Nurheni kan sudah tertata rapih gitu ya. Apalagi saat ini Yes. sudah mulai, udah masih konsisten ya Bu Nurheni ya. Ya, alhamdulillah. Nah mungkin tadi ya kita kembali ke produk rumah dalam sendiri tadi ya. Mungkin yang diangkat saat ini mengenai Daun salam. daun salam. Ya, tapi ada produk-produk lain yang saat ini juga sedang dikembangkan. Iya, kebetulan saat ini Rumah Dalam bekerja sama eh, untuk mengelola kebun nanas Nusantara. Jadi di wilayah kami di Kudus itu ada kebun nanas Nusantara dengan sekitar 18 varietas nanas seluruh Indonesia. Rujukan untuk kebun kami jadi rujukan untuk beberapa universitas sebagai laboratorium penanasan. Karena menurut mereka kebun kami itu lumayan yang komplit Hmm, untuk varian nanasnya. hmm, Dan untuk pembudidayaannya sendiri, kami juga ada yang komersil terkait nanasnya sendiri yang memang dijual. Selain kami menjual wisata, juga menjual buah. Dan untuk itu kami juga mengolah buah itu dijadikan suatu produk hmm. sebagai oleh-oleh wisata. Apa Bu produknya, produk olahannya? Ya, olahan dari nanas. Jadi ada yang namanya manisan nanas, Hmm, sirup nanas. Juga karena konsep rumah dalam sendiri adalah zero waste, termasuk ada olahan dari kami adalah sakunas, sari kulit nanas. Jadi itu kerjasama dengan pihak desa sebagai penyedia lahan untuk budidaya nanas kami, gitu. Coach tadi ya, ini menarik kalau saya lihat konsepnya Bu Nurheni ini konsepnya zero waste gitu ya. Artinya semua bisa termanfaatkan. Bagaimana Coach untuk bisa menggali tadi ya, banyak kan UMKM yang sebenarnya bicara masalah bahan baku ini hanya ambil intinya saja. Padahal yang dikatakan yang mungkin dikatakan sebagai sampah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Gimana Coach? Ya, jadi yang namanya bisnis kita juga membangun ekosistem tadi, Bang Lukman. Dan Bu Nurheni ini sekarang ini ada di Tawangmangu ya, Bu? Iya, kebetulan saat ini lagi di lereng Gunung Lawu, di daerah Wow. Tawangmangu. Iya, dan Bu Reni ini juga membantu para UKM lain di sekitarnya, dan dia udah jadi mentor sekarang, Bang Lukman. Wow. Dan banyak binaan-binaan saya yang saya dampingi di Jakarta, ya, di Solo, Jawa Tengah, Kudus, Semarang, Jogja, Malang, Surabaya, Kediri. Itu banyak yang mereka setelah kita dampingi mereka jadi mentor juga, karena saya punya pola, mereka juga punya toolsnya. Saya bilang silakan bagi kepada teman-teman sekitar, dan ini yang kita butuhkan, bahwa saya mendampingi ya para UKM yang juga mau bermanfaat tadi kata Bu Nurheni kepada sekitarnya. Jadi ini kita bertumbuh terus nih. Ya. Kita bertumbuh terus. Saya mendampingi 25 di satu kota. Tahun 2023 saya dampingi 125. Setiap tahun saya dampingi ribuan UKM, dan alhamdulillah mereka bisa jadi mentor-mentor untuk beberapa wilayah daerah, dan mereka juga akan membantu perekonomian daerah. Dan target saya ke depan, kita akan bikin platform khusus desa. Wow. Ya, platform khusus desa ini yang akan bisa digunakan oleh desa setempat, kabupaten setempat, kota setempat dalam bentuk platform, sehingga ekonomi sirkular akan terjadi di wilayah tersebut dengan membangun ekosistem. Arahnya udah ke sana, Bang Lukman. Sebenarnya banyak potensi yang bisa digali gitu ya, Coach. Banyak banget, banyak banget. Kita nggak harus selalu ekspor, nggak harus selalu pindah pulau. Di dalam wilayah kita sendiri aja, kalau itu bertumbuh dan saling membantu, ekonomi kerakyatan daerah itu tumbuh, Bang Lukman. Mantap. Bu Nurheni, saat ini untuk rumah dalam sendiri ada berapa karyawan yang dipekerjakan? Iya, kami ada 10 karyawan. Jadi dan itu akan selalu bertumbuh terkait dengan kalau kita ada event-event tertentu yang memang harus memproduksi ekstra, akan ada karyawan tambahan, istilahnya karyawan untuk
bidang produksi yang sistemnya borongan. Oh, berarti yang 10 ini inti berarti ya? Ya. Karyawan inti ya. Nah, ini udah mulai untuk tadi ya keripik salamnya ini sudah kewalahan tidak nih pesanannya nih, karena udah mulai banyak juga yang penasaran. Gimana Bu Heni? Iya, karena memang saat ini masih pola pemasaran kami masih reseller dan sebagainya. Jadi kami selalu ada produksi yang terjadwal. Oh. Selain tadi ya, selain ada event-event tertentu. Hanya ini ya, artinya tidak stok ya. Itu kekuatannya berapa lama sih Bu, kalau boleh tahu, untuk keripiknya Iya, sendiri? untuk keripik daun salam 6 bulan. Cukup lama gitu ya, untuk bertahan ini ya. Ya, Coach, gimana Coach? Kalau bicara tadi ya, Bu Nurheni ini tadi juga akhirnya juga bisa memberikan pengetahuannya juga ke UMKM lainnya gitu. Gimana Coach kalau ini menularkan ya untuk pebisnis atau UMKM lainnya untuk naik level gitu ya Coach ya? Ya, jadi kalau Anda UMKM di daerah gitu ya, coba cari komunitas usaha yang ada di daerah Anda. Coba Anda mulai belajar untuk mengetahui ilmu-ilmu apa yang Anda butuhkan untuk Anda tumbuh. Anda tidak bisa, tadi kata Bu Heni, nggak bisa tumbuh sendiri. Tumbuh harus bersama-sama, berkolaborasi, dan itu pemerintah daerah itu ada program-program bantuan yang namanya training, pendampingan ya. Bahkan sekarang secara online pun ada banyak sekali yang bisa dipelajari gitu ya. Dan teman-teman UKM yang juga mau tahu tentang pembelajaran tentang UKM dan apapun yang telah saya lakukan bisa ke coachmargeti.com. Karena saya menulis, saya bikin video dan juga ada training seminar workshop saya yang saya lakukan dalam upaya untuk membuat para pebisnis itu paham. Karena banyak juga yang saya dampingi nggak selalu UKM. Saya dampingi juga kelas menengah, kelas bisnis yang besar, karena programnya beda. Tetapi saya sangat concern sama UKM, karena UKM itu akan naik kelas menjadi menengah, sehingga membantu sektor menengah, dan dia juga akan naik kelas lagi menjadi bisnis yang besar dan membantu banyak perekonomian masyarakat setempat. Iya, artinya kemarin kita dihadapi dengan COVID-19, UMKM yang berperan ya, Coach ya, yang ikut menyelamatkan ekonomi tanah air ini. Ya, Bu Nurheni kalau kita lihat kan sebenarnya ini sarjana ekonomi ya, kalau tidak salah ya. Iya kok. Iya, artinya ini udah sarjana ekonomi tapi lebih memilih usaha, atau memang bekerja juga atau seperti apa? Iya, kebetulan sebelum saya memulai usaha di UKM itu, saya bekerja di salah satu rekanan PLN. Jadi selama 23 tahun, jadi istilahnya orang kantoran. Setelah itu memang karena memilih resign di tahun 2017, dan akhirnya bergelut di UKM karena suatu ketidaksengajaan. Jadi memang bermula dari kebetulan di sekolah putra saya dulu ada yang namanya Business Day. Jadi di Business Day itu anak-anak, murid-murid itu diminta untuk membuat suatu produk untuk nanti dijual di Business Day. Kebetulan putra saya yang dapat tugas saat itu dengan tema dari ini ubi ungu. Karena dari ubi ungu, akhirnya saya buatkan suatu es krim ubi ungu. Bermula dari situ, ternyata di event Business Day itu laku keras. Akhirnya tertarik ya? Ya, akhirnya next itu banyak orang tua murid yang pesan. Dari saya secara pribadi, akhirnya keterusan untuk berbisnis, untuk mengembangkan mengembangkan lagi produk-produk lagi yang bisa digali. Dan yang sampai saat ini ketemu memang keripik daun salam tadi, memiliki potensi itu. Jadi karena ketidaksengajaan yang akhirnya mendatangkan cuan, dan itu bagi saya adalah peluang, kenapa tidak kita manfaatkan? Toh kita juga punya waktu. Karena kebetulan saat itu saya sudah resign gitu loh. Coach Getty, sebenarnya tidak sedikit juga ya Coach ya, UMKM ini ada juga yang berangkat dari ketidaksengajaan seperti Bu Nurheni ini ya Coach ya. Iya,
Ya, karena kondisi ekonomi gitu ya, butuh pendapatan sampingan, tapi akhirnya sampingan menjadi utama, akhirnya yang utama ditinggalin, sehingga menemukan utama yang baru gitu ya. Dan saat ini kalau kita lihat di luar sana banyak karyawan yang di PHK. Ya, jadi teman-teman yang di PHK nggak usah kecil hati. Ya, Allah kasih rezeki kepada kita itu dari banyak sumber. Jadi jangan kecil hati, ayo coba belajar ya. Dan gunakan sumber daya yang kita miliki, kemampuan, keahlian, atau bahkan kita punya resep dari nenek moyang, resep leluhur yang bisa kita sebenarnya kembangkan, tapi karena sekarang zaman modern kayaknya merasa nggak keren, gitu ya, merasa nggak keren, akhirnya kerja, tapi kerja akhirnya meninggalkan anak, tidak bisa ngurus suami, bahkan duitnya pun tidak didapat dengan sesuai apa yang diharapkan, gitu ya, akhirnya bekerja seakan-akan cuma karena uang, begitu tua juga nggak punya uang. Jadi jangan sampai seperti itu Anda menjalankan kehidupan. Nikmati hidup, ya, bermanfaat buat orang lain, insya Allah rezeki akan datang. Nah, saya lihat Bu Nurheni karena sangat menikmati nih saat ini, posisi saat ini. Nah, terakhir mungkin Bu Nurheni ya, strategi rumah dalam ini ke depannya seperti apa ataupun target-targetnya? Iya, rumah dalam mempunyai goal ya. Untuk ke depan kami punya tujuan untuk semakin berkembang. Tidak hanya di bidang olahan, tetapi kami merambah di bidang budidaya. Saat ini ada beberapa yang sudah ditangani rumah dalam. Kami ada budidaya terkait dengan jamur tiram. Dan itu tidak hanya sekedar budidaya aja, kita jual jamurnya, tetapi kita olah juga. Dari jamur itu menjadi olahan. Selain keripik jamur, juga kami mengolah juga menjadi kaldu jamur, dan juga ini baru ke arah membuat kecap dari jamur. Begitu. Jadi selalu tidak hanya puas dalam satu hal. Setelah sudah kuat yang satu, di bisnis yang satu, karena kita tidak sendiri, tidak menangani sendiri, kita sudah ada SOP, sudah ada sistem yang memang sudah jalan, akhirnya berani untuk merambah ke bisnis yang lain untuk memperkuat rumah dalam, begitu. Jadi ada target ke depannya yang selalu berkembang, tidak hanya start di situ, begitu. Bu Nurheni tadi kalau untuk order bisa di searching di Google dengan keyword apa? Rumah dalam atau apa? Iya, di profil yang saya kirim ada di slide belakang, ada websitenya juga. Kita ada di Dapur Rumah Dalam, Instagram maupun Facebook. Juga di WA di 0852 3777 0242, juga bisa dicari di Shopee, Marketplace Shopee. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya? Iya, insya Allah. Baik, Coach Getty, tahu minggu pekan depan apa lagi pelaku usaha atau UMKM inovatif yang akan dihadirkan? Mungkin bisa kasih spill sedikit ini untuk para pendengar. Ya, minggu depan kita akan dari daerah lain gitu ya, yang meningkatkan potensi daerah, Bang Lukman. Jadi yang teman-teman bilang, waduh daerah saya daerah gersang coach, daerah susah, daerah miskin. Nah, nanti saya undang dari daerah yang memang sangat jauh, ternyata ada peluang usaha juga untuk menggali kreativitas, Bang Lukman. Nah, itu yang menarik. Sehingga acara kita nih, Xbiz ini adalah edisi ke-58 gitu ya, udah setahun lebih kita, Bang Lukman. Dan alhamdulillah saya bisa menghadirkan narasumber-narasumber UKM yang menginspirasi gitu ya, membuat semangat teman-teman UKM lain, dan insya Allah program ini kita bisa buat darat nih, kopi darat nih, Bang Lukman. Kita keliling nih, bikin klinik tentang UKM, dan saya sudah punya beberapa UKM sukses yang kita bisa jadikan juga sebagai mentor di daerah tersebut. Baik. Coach Getty, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, juga Bu Nurheni. Ini inspiratif sekali ya, mudah-mudahan juga jadi motivasi untuk pelaku usaha UMKM lainnya. Selamat malam. Sudah sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.